Pandemi telah melahirkan banyak rasa. Rasa takut, bingung, sedih, bahkan resah. Semua itu hanya akan membawa kita terjatuh ke dalam situasi yang tidak jelas. Akankah kita menyerah dan lebih memilih untuk pasrah? Saya harap tidak. Kita sebagai manusia pintar tentunya akan selalu mencari jalan keluar. Namun, tak bisa dipungkiri, solusi akan sulit didapat jikalau hati dan pikiran sedang dalam keadaan tidak tenang. Kita pasti bisa beradaptasi. Di masa transisi menuju era kenormalan baru, kita harus segera mendapatkan ide-ide yang baru, pemikiran yang baru, ataupun terobosan yang baru untuk segera menata kehidupan. Namun, ide-ide cemerlang ataupun gagasan yang gemilang akan segera datang jika seseorang dalam keadaan tenang. Maka, untuk mendapat ketenangan tidak ada salahnya melakukan rekreasi untuk menjemput inspirasi. Nah, karena semua hal tersebut, saya ditemani Robi, Pringut, Deni, Ulil, dan adik saya berniat melakukan pendakian untuk menenangkan hati dan pikiran. Pukul 9 pagi di hari Sabtu, berteman cantiknya cakrawala dan hangat mentari yang menyehatkan, kami berangkat menuju pura penataran Puncak Sanghyang. Gunung Sanghyang yang berdampingan dengan Batu Karu dan Lesung seakan memanggil di depan sana. Sebentar lagi kerinduan akan segera terobati. Hati mulai berdebar, sambil berharap semoga pendakian kali ini berjalan lancar. Sepeda motor terus membawa kami mendekati gunung itu, melewati jalanan yang sungguh bervariasi, berawal dari aspal, beton, hingga jalanan tanah yang rusak parah. Meski wajah telah berselimut debu, semangat kami terus menggebu-gebu, dan kerinduan akan gunung itu membawa kami terus melaju. Setelah hampir 1 jam melahap lika-liku jalanan, kami pun tiba di starting point pendakian. Tak lama ngegibah tentang debu itu, saya dan kawan-kawan memulai persiapan. Sekarang kita telah tiba di Pura Penataran Puncak Sanghyang, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sebelum memulai pendakian, kita melakukan persembahyangan sebentar di sini. Pergi untuk pulang sekau muncak. Rau! Pukul 10 pagi kami memulai perjalanan, melewati lembahan dan naik menuju punggungan, berteman sinar surya yang menuntun pendakian.
Sudah berjalan 13 menit, sudah sampai pada ketinggian 1441 meter di atas permukaan laut. Dengan suhu udara 20 derajat Celcius. Pukul 10:30 saya dan kawan-kawan tiba di pos 1. Tak lama setelah melakukan persembahyangan, kami mulai melangkahkan kaki. Langkah terus bersambut langkah, melewati tanjakan yang tak bisa dibilang mudah. Atau memang kaminya saja yang cukup payah. Entahlah, yang jelas kami tak menyerah. Tanjakan menuju pos 2, ketinggian 1624. Semakin ke atas vegetasi semakin terbuka, sehingga panas mentari semakin ganas menggerogoti stamina. Pendakian mulai terasa berat, tubuh mulai melemas karena suhu yang memanas. Pundak dan punggung seakan berbisik dan mengajak untuk sesekali mengistirahatkan lelah. Semangat. Gimana? Hah? Gimana? Oh, ya, lumayan tidak capek. Hanya sedikit lelah. Kangen sebat. Kangen. Jadi trek dari pos 1 menuju pos 2 adanya cuma nanjak. Panas, berdebu. Jadi kangen sebat. Oke, sampai ketemu di pos 2. Pukul 11:16 di ketinggian 1800 di ketinggian 1689 meter di atas permukaan laut. Ya. Dan sekaligus menjadi pos 2. Tapi janda. Iya. Makin siang suhunya makin panas. Sekarang 23 derajat Celcius. Jadi setelah sembahyang kita mau membuka perbekalan. Seberes makan dan tentunya menikmati sebatang 2 batang rokok, pendakian kami lanjutkan. Melangkah dengan senyuman, canda bahkan tawa. Mungkin karena perut sudah terisi. Hahaha. Trek Gunung Sangyang yang sekarang memang tak seberat bulan Maret lalu. Oh iya lur, ini adalah pendakian kedua Samu ke gunung ini. Walau ada sedikit perubahan pada komposisi tim. Pada pendakian pertama kami sempat memasang tali pegangan di setiap tanjakan. Tapi sekarang malah lenyap entah kemana. Maaf. Atau mungkin dimakan sama orang-orang yang sok jagoan. Entahlah.
Di ketinggian 700-an mdpl, pemandangan sudah semakin cantik. Hamparan rumput yang seperti kebun teh melelehkan pandangan mata. Layaknya waktu itu saat saya bertemu teteh cantik. Hihi. Perjalanan terus berlanjut. Semakin ke atas, langkah demi langkah terasa mengasihkan. Canda berbalas tawa, celotehan bersambut celotehan. Maju tak gentar, gas tinggal 2 tikungan. Kalimat-kalimat tersebut nampaknya membuat semangat kian membara. Layaknya panas mentari yang kian asik menggerogoti stamina. Maju tak gentar, ambil yang benar. Maju setak. Pasang cara bergayu mah. Yo mainnya kena aja gitu. Yang nonton ini ngomongin kan tuh. Pukul 1 siang, kita telah sampai di camping ground Gunung Sangyang yang berada pada ketinggian 2030 meter di atas permukaan laut. Suhunya sangat panas, 24 derajat Celcius. Betul. Mantap. Lebih panas lagi karena kelupaan beras. Aduh. Dan UC 1000. Itu hitung sebat enggak kelupaan. Apa ale-ale? Kang. Setelah 3 jam pendakian, saya dan kawan-kawan tiba di camping ground Gunung Sangyang. Tak menunggu waktu lama, kami langsung bergegas mendirikan tenda. Setelahnya makan, kemudian ngopi-ngopi dan tentunya sebat. Pukul 5 sore kami kembali berjalan, naik menuju puncak 2 Gunung Sangyang untuk melakukan persembahyangan dan tentunya menikmati suasana. Ketika sedang asik-asiknya menikmati pelukan sang kabut, kami mendapat kabar dari seorang kawan, Wulan namanya, yang mengatakan bahwa dia bersama kawan-kawan baiknya sedang menyusul kami ke Gunung Sangyang. Dengan antusias Peringut pun menjawab dan membalas pesannya. Oke, kami tunggu di perkemahan. Hati-hati dan tetap semangat. Seberes menikmati sunset, kami kembali turun ke tempat berkemah, menyalakan api unggun sembari menunggu kedatangan 7 bidadari. Dua jam telah kami habiskan untuk menunggu, tapi 7 bidadari tak kunjung datang. Hari semakin gelap, beriringan dengan kekhawatiran yang semakin mendekap. Saya ditemani Denik dan Peringut berinisiatif untuk melakukan penyisiran, menjemput dan memastikan mereka untuk tetap baik-baik saja. Hampir 1 jam melakukan penyisiran, kami pun menemukan mereka di pos 2. Syukurlah mereka baik-baik saja. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju tempat berkemah. Pukul 9 malam kami tiba di perkemahan, dan 7 bidadari langsung bergegas untuk berberes, bersih-bersih dan mengganti pakaian. Kemudian kami berkumpul di pinggiran api unggun, sembari menikmati kopi, masak, dan makan-makan. Kami berbagi cerita di tengah indahnya malam, menikmati hangatnya api unggun yang sehangat senyummu di malam itu. Malam yang penuh warna, tawa dan bahagia. Waktu telah menginjak tengah malam, yang artinya waktu untuk beristirahat. Pukul 5:30 pagi saya mulai memasak, disusul kawan-kawan yang membantu menyiapkan menu santap pagi.
bagi 2, bagi 4, pencak lah. Jalur kau masak ni. Anak kami itu di gunung saya mendapatkan